Beyond Time, bab 1088-1089. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kematian Kaisar Agung pemegang pedang, pengasingan tuannya, kultivasi permaisuri, dan kepergian Ernio. Semua ini bagaikan jarum jam matahari raksasa yang berputar perlahan. Setelah 30 tahun, dunia akan berubah. Dewa kuno di luar Wanggu berubah menjadi pedang Algojo yang tergantung di atas kepala semua makhluk hidup, menjelma menjadi krisis hidup dan mati. Selain itu, dapat dibayangkan bahwa seiring berjalannya waktu, rasa bahaya ini akan menjadi semakin intens. Lagi pula, 30 tahun bukanlah waktu yang terlalu lama bagi manusia biasa, apalagi bagi para kultivator. Mungkin setelah satu kali penanaman di tempat terpencil, 30 tahun akan berlalu. Bahaya besar itu berubah menjadi penindasan yang sangat membebani dunia. Setiap tim balap sedang melakukan persiapan akhir. Namun, satu-satunya jalan yang terbentang di hadapan mereka tampaknya adalah berdoa memohon perlindungan dewa. Oleh karena itu, beberapa tempat menjadi lebih damai daripada sebelumnya, tetapi ada juga tempat-tempat yang menjadi lebih kacau. Kekacauan terus berlanjut. Adapun para dewa, mereka dengan acuh tak acuh menyaksikan semuanya. Bagi mereka, ini akan menjadi pertunjukan yang cukup menarik dalam hidup mereka yang panjang. Adapun kesedihan semua makhluk hidup di Wanggu di bawah wajah yang terfragmentasi pada awalnya dipenuhi dengan kesedihan dan kepahitan. Namun, di masa lalu, kesedihan dan kepahitan lebih disukai oleh rakyat jelata, tetapi sekarang mereka menghadapi semua orang. Ini bisa dianggap adil. Di padang pasir wilayah persembahan bulan, di apotek kecil milik Suking, Perineter sedang merebus air. Sang pewaris duduk di sana, menyeruput teh dan berbicara pelan. Nenek ketiga duduk di samping dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pandangannya kemudian tertuju pada Suking, yang sedang menuangkan teh untuk pewaris. Apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Suking meletakkan teko dan duduk berhadapan dengan mereka berdua, sambil mengangguk. Setelah meninggalkan wilayah ibu kota Kekaisaran Agung Umat Manusia, tempat pertama yang ia singgahi adalah wilayah persembahan bulan. Dia ingin menemui Linger, sang pewaris, dan yang lainnya sebelum pergi. Namun, pengasingan Linger belum berakhir. Dengan kakek ke-9 yang menjaganya, setelah Suking memeriksanya, dia tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada pewaris dan yang lainnya. Sangat baik untuk keluar dan berlatih saat masih muda. Namun, ada sedikit kekacauan di laut luar. Meskipun dengan kultivasi dan kekuatan tempurmu saat ini, kamu akan baik-baik saja jika berhati-hati. Ingatlah, jangan pergi terlalu dalam. Sang pewaris meletakkan cangkir teh dan menatap Suking. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Pada saat berikutnya, tanda-tanda dao beredar dan sebuah tanda terbentuk dari udara kosong di depannya. Ini diubah dari wewenang saya untuk mengubah kognisi. Ini dapat digunakan 3 kali. Gunakan untuk membela diri. Suking tidak memberitahu ahli waris tujuan sebenarnya. Pada saat itu, dia melihat tanda itu dan tahu bahwa itu adalah urusan ahli waris. Karena itu, dia menerimanya dalam diam. Tatapan nenek ketiga dalam saat ia memandang Suking. Setelah sekian lama, ia menghela napas pelan. Dengan lambaian tangannya, sebuah sungai panjang muncul dan jatuh ke dalam botol giok yang kemudian ia berikan kepada Suking. Inilah secuil dari sungai waktu yang telah kumurnikan. Suking mengambilnya dan berdiri untuk memberi hormat dalam-dalam kepada pewaris dan nenek ketiga. Junior akan pergi sekarang. Kakek tertua, nenek ketiga, kalian semua, jaga diri baik-baik. Suking berbicara dengan lembut. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan apotek dan pegunungan, menghilang ke dalam gurun. Sambil memandang sosoknya yang pergi, nenek ketiga berbicara dengan lembut. Tempat terakhir yang akan dituju anak ini bukanlah laut lepas. Sang pewaris terdiam dan menghela napas. Kami sudah tahu tentang legenda laut luar sejak dulu. Tempat yang akan dia tuju berkaitan dengan legenda ini. Sedangkan untuk 30 tahun kemudian, ayah sedang dalam perjalanan pulang. Dia akan kembali sekitar waktu itu. Saya harap lelaki tua itu masih ayah kita,
jadi lebih baik anak ini pergi sekarang. Sang pewaris bergumam. Nenek ketiga menatap langit dalam diam. Pada saat itu, di wilayah persembahan bulan, Suking bergerak maju tanpa suara. Sebelum berangkat, ia harus mampir ke Kabupaten Fenghai untuk menemui Zisuan. Setelah itu, dia akan melepaskan semua ikatan yang mengikatnya dan memulai perjalanan di jalan yang telah dipilihnya. 30 tahun, Suking bergumam sambil melayang di langit. Sesaat kemudian, langit tiba-tiba berfluktuasi dan berubah menjadi cermin raksasa. Di cermin itu, tampak sebuah gunung besar yang dipenuhi kuil. Seorang wanita tua berjalan turun dari puncak gunung. Di samping wanita tua itu ada seorang pria tua jangkung dengan janggut putih. Setelah melihat kedua orang itu, Suking berhenti dan memberi salam dengan hormat kepada mereka. Nenek kelima, kakek kedelapan. Nenek kelima memandang Suking dengan ekspresi penuh kebaikan. Setelah mengangguk, dia tidak berbicara. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatan otoritasnya untuk membentuk sebuah kelopak bunga. Setelah kelopak bunga ini terbentuk, tubuh nenek kelima jelas menunjukkan aura penuaan. Ambillah. Selama kamu masih bernapas, konsumsilah kelopak bunga ini dan kamu akan pulih seketika. Suking tahu bahwa ini adalah kekuatan khusus nenek kelima. Setiap kali dia menggunakannya, itu akan menguras energi hidupnya. Oleh karena itu, dia ragu-ragu. Ambillah. Di samping, kakek kedelapan melotot dan melambaikan tangannya. Dia juga membentuk tanda dengan aura amarahnya dan mengirimkannya bersamaan. Tanda ini dapat meningkatkan kekuatan tempurmu secara eksplosif. Namun, konsekuensinya adalah kamu akan lemah untuk beberapa waktu setelah pertempuran. Itu adalah hadiah dari para tetua. Dengan kehangatan di hatinya, Suking menerimanya dalam diam dan hendak berbicara. Pada saat itu, cahaya pedang tiba-tiba muncul dari bumi, langsung mendekat. Warna dunia berubah dan angin bertiup. Cahaya pedang ini juga berubah menjadi tanda di depan Suking. Suara kakek ke-9 bergema di dunia. Inilah niat pedangku. Ketika meledak dengan seluruh kekuatannya, ia dapat membunuh seorang penguasa. Ekspresi Suking berubah. Beberapa saat kemudian, dia mengambil tanda itu dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia membungkuk dalam-dalam ke arah nenek kelima, kakek kedelapan, dan tanah tempat niat pedang itu berasal. Akhirnya, di bawah tatapan ketiga tetua, dia meninggalkan wilayah persembahan bulan. Sehari kemudian, di langit di atas Kabupaten Fenghai, sebuah pagoda yang bersinar dengan cahaya bintang muncul di antara awan. Suking berjalan keluar dari pagoda itu. Sesaat kemudian, ia muncul di katakomba di bawah Kabupaten Fenghai. Di bekas istana penguasa kuno, di luar aula Phoenix tempat Zisuan mengasingkan diri, Suking berdiri di sana dan memandang istana di depannya. Lingkungan sekitarnya kosong, tidak terdengar suara apapun, dan tidak ada jejak manusia. Tempat ini telah disegel sepenuhnya atas perintah Suking kala itu. Selain itu, formasi susunan tersebut selalu diperkuat, sehingga pengasingan Zisuan tidak terganggu sama sekali. Leluhur Sekte Berlian langsung muncul di luar istana setelah merasakan kehadiran Suking dan menyapa dengan penuh semangat. Salam, Guru. Aku sangat merindukanmu. Tapi yakinlah, Guru, aku telah dengan tekun menjaga tempat ini. Tidak ada insiden selama ini. Bahkan setitik debu pun tak akan berani hinggap di bawah pengawasanku. Leluhur Sekte Berlian berbicara dengan lantang. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya berguna. Selain itu, meskipun di sini membosankan, dia sangat puas. Hal ini karena dunia luar terlalu berbahaya dan mengikuti Suking bahkan lebih berbahaya. Dia harus selalu berhati-hati agar tidak dijadikan umpan meriam. Hal ini terutama berlaku sekarang karena dia lebih kuat dari sebelumnya. Ini berarti bahwa begitu dia keluar, dia mungkin akan digunakan dalam setidaknya 9 dari 10 pertempuran. Bagi leluhur Sekte Berlian, ini sangat berbahaya. Menurut buku-buku yang pernah dibacanya sebelumnya, itu akan menjadi suatu kebajikan besar selama wanita sang protagonis dilindungi. Oleh karena itu, dia menunjukkan bahwa dia akan sangat berguna di sini. Suking mengangguk dan pandangannya tertuju pada aula Phoenix. Waktu pemahaman Zisuan melebihi ekspektasi Suking. Setelah beberapa saat, Suking mengalihkan pandangannya dan melihat sekeliling. Dia merenung sejenak, lalu, di bawah pengawasan ketat leluhur Sekte Berlian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambaikannya. Seketika itu juga, aura dewa muncul di hadapannya.
Senjata itu dikendalikan dalam jarak 100 kaki, menyebabkan area 100 kaki tersebut menjadi buram dan terdistorsi. Samar-samar terlihat sesosok figur terbentuk di dalamnya. Setelah itu, figur tersebut duduk bersila dan tenggelam lebih dalam ke dalam tanah. Melihat semua ini, leluhur Sekte Berlian, yang tidak memiliki kabar apapun tentang dunia luar, membelalakkan matanya. Sebelumnya, dia sepertinya pernah melihat Su King yang lain. Terlebih lagi, Su King itu memberinya perasaan yang sangat dingin dan sangat menakutkan. Tuan, itu, hati leluhur Sekte Berlian bergetar. Itulah avatar ilahi saya. Su King berbicara dengan tenang. Dengan adanya pewaris dan orang-orang lain di sekitarnya, Su King tidak perlu terlalu khawatir tentang keselamatan Ling'er selama 30 tahun ke depan. Namun, dia mengkhawatirkan Zixuan. Oleh karena itu, ia memilih untuk meninggalkan wujud ilahinya di sini. Ia akan memahami otoritas ilahi sambil melindungi Zixuan. Dia tidak akan membawa avatar ilahinya bersamanya dalam perjalanan ini. Hal ini karena tempat yang akan dia tuju mungkin tidak akan menerima para dewa. Namun, karena avatar ilahi akan tetap berada di Wanggu, tubuh abadi Su King tidak dapat menggunakan kekuatan ilahi. Sebagai contoh, otoritas suara, pisau ukir takdir, dan pembatasan racun hanya dapat digunakan oleh avatar ilahi. Namun, dengan kultivasi abadi ekstremku saat ini, kekuatan tempurku tidak berkurang. Saat Su King merenung, dia merasakan dadanya. Kristal ungu itu ada di sana. Setelah mendapatkan avatar ilahi, dia telah memindahkan kristal ungu dan menggabungkannya ke dalam tubuh abadinya. Setelah melakukan itu, Su King menatap Aula Phoenix untuk terakhir kalinya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar diiringi suara perpisahan yang lantang dari leluhur Sekte Berlian, menghilang dari katakomba. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat ia muncul, ia sudah berada di luar pagoda surga suci di langit. Sulur surgawi bergoyang dan tikus emas menjulurkan kepalanya. Su King berdiri di sana dan memandang Kabupaten Fenghai. Beberapa tarikan napas kemudian, matanya dipenuhi tekad saat ia melangkah masuk ke pagoda surga suci. Pagoda itu bergemuruh dan seketika menghilang. Benda itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat melintasi langit, menuju langsung ke laut lepas. Dahulu kala, lelaki tua yang muncul di laut luar itu mengatakan bahwa laut luar juga dikenal sebagai laut purba. Adapun lautan purba yang aneh itu, dimanapun ia berada, itu adalah tempat yang strategis dan makmur. Ini karena lautan purba dapat terhubung ke semua cincin bintang di alam semesta. Oleh karena itu, laut luar sebenarnya adalah jalan menuju cincin bintang lainnya. Adapun laut primordial di Wanggu ini, ia sangat istimewa. Sekarang ia tertutup rapat dan hanya memiliki celah untuk masuk dan keluar. Selain itu, dia mengatakan bahwa seseorang membutuhkan kultivasi dewa musim panas untuk melewati celah-celah itu. Su King duduk bersila di dalam pagoda. Saat pagoda bergerak menuju laut luar, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan sisik putih. Timbangan ini seperti sebuah simbol. Itu adalah token primordial Sipas yang dia tukarkan ketika dia meninggalkan istana abadi musim panas, dengan syarat kehilangan tempatnya sendiri untuk mendapatkannya. Dengan token ini, dia bisa melakukan perjalanan ke cincin bintang lain tanpa harus mencapai alam abadi musim panas. Namun, bahayanya akan jauh lebih besar. Token ini sangat berharga dan istana abadi musim panas hanya memiliki 3 buah. Su King menatap token itu. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan kata-kata terakhir lelaki tua itu terlintas di benaknya. Tempat itu adalah dunia yang didominasi oleh manusia dan juga dunia para makhluk abadi. Tempat itu adalah cincin ruang angkasa kelima. Namanya adalah Ibu Kota Abadi. Su King menarik napas dalam-dalam dan menyimpan token itu. Kemudian dia memejamkan mata dan bermeditasi. Begitu saja, waktu berlalu. 4 jam kemudian, saat pagoda surga suci menjulang di atas laut terlarang, batas antara laut luar dan laut dalam semakin dekat. Pada saat itu, tawa yang sangat menawan tiba-tiba terdengar dari luar pagoda surga suci. Nak, esensi yangmu sebenarnya sudah kembali. Di laut pedalaman, di daerah yang tidak jauh dari perbatasan. Di langit, pagoda surga suci yang mempesona tiba-tiba berhenti. Permukaan laut bergemuruh dan gelombang besar menyapu, seolah-olah tsunami telah terbentuk. Saat bergemuruh dan menyebar ke segala arah,
sebuah patung raksasa yang tampak setinggi langit muncul dari dasar laut. Patung itu bersinar dengan cahaya ilahi dan warna emas menjadi segalanya. Itu adalah dewa. Ia berdiri di atas laut dan berada di antara langit dan bumi. Dibandingkan dengan itu, pagoda surga suci bagaikan mainan kecil. Adapun bentuk patungnya, itu adalah seekor rubah. Namun, itu bukan lagi tanah liat melainkan batu padat. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, membuat rubah ini tampak seperti hidup. Yang terpancar dari tubuhnya bukanlah lagi api ilahi yang sempurna seperti dulu, melainkan aura dari platform ilahi. Atau lebih tepatnya, sebagian besar telah melangkah ke tingkat ilahi. Saat ini, kekuatan tempurnya hampir tidak bisa dianggap setara dengan tingkat ilahi. Begitu platform ilahi muncul, warna dunia berubah. Kekuatan ilahi yang menakutkan menyebabkan laut dan langit membentuk pusaran yang sangat besar. Pusaran di langit berputar searah jarum jam dan pusaran di laut berputar berlawanan arah jarum jam. Hal ini menyebabkan ruang di antara kedua pusaran tersebut mengalami distorsi. Tawa riuh terdengar dari patung rubah itu pada saat itu. Di pagoda surga suci yang sunyi, Su King membuka matanya. Dia menghela napas dalam hati. Setiap kali berhadapan dengan dewa api bintang tertinggi, dia selalu merasa ingin menghindarinya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya sekarang. Saat ini, dia tidak punya pilihan. Su King menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar dari pagoda surga suci. Dia berdiri di udara dan memandang patung besar di depannya sebelum membungkuk. Salam, Dewa yang Maha Tinggi. Adapun kultivasi pihak lain yang sangat dekat dengan tingkat ilahi, Su King tidak terkejut. Dengan ritual saat itu, tidak dapat dihindari bahwa ketiga dewa akan maju ke alam tingkat ilahi cepat atau lambat. Terlebih lagi, mereka telah mengalami banyak pertempuran besar dengan kedatangan Tanah Suci. Meskipun semua makhluk hidup di Tanah Suci diserap oleh Kaisar Agung pemegang pedang, di bawah rangsangan energi pedangnya dan kekuatan langit berbintang yang terkandung di Tanah Suci yang runtuh, ketiga dewa tersebut mampu mempercepat pertumbuhan mereka. Wah, kau anak yang teliti. Dari raut wajahmu, sepertinya kau tidak terlalu senang bertemu kakak perempuanmu. Kakak mengkhawatirkanmu selama ini. Aku merindukanmu siang dan malam. Suara Starflame terdengar menggoda dan sensual, memasuki telinga Su King seperti helai rambut, menyentuh tulang telinganya, meluncur di pipinya, dan menetap di hatinya. Saat dia berbicara, patungnya tampak menyusut hingga seukuran orang normal. Teksturnya dengan cepat berubah menjadi daging, dan akhirnya, dia menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Melalui gelembung yang menutupi pagoda, dia menatap Su King dengan senyum menggoda. Su King tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Karena itu, dia memilih untuk tetap diam seperti biasanya. Melihat Su King seperti itu, Starflame menjilat bibirnya. Tatapannya yang seolah mampu menembus pakaian itu mengamati tubuh Su King, dan cahaya menawan perlahan muncul di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia sangat gembira. Suaranya menjadi semakin lembut. Lupakan saja, lupakan saja. Dasar anak tak berperasaan. Siapa yang menyuruh esensi yangmu menjadi begitu manis? Meskipun aku marah, melihatmu kemarahanku akan hilang dengan sendirinya. Jadi, kamu akan pergi ke laut lepas sekarang. Starflame terkekeh. Su King sudah terbiasa dengan tatapan Starflame. Ketika mendengar itu, dia mengangguk. Sungguh kebetulan. Starflame berkedip. Kakak juga akan pergi ke laut lepas. Ayo kita pergi bersama. Tapi, kenapa kamu terlihat sangat waspada? Kamu bahkan tidak membuka gelembung udara atau keluar. Mungkinkah kau takut aku akan melahapmu? Bayangkan, aku telah banyak membantumu selama bertahun-tahun, tetapi kau justru begitu jauh dariku. Ekspresi Starflame menunjukkan sedikit kepahitan yang tersembunyi. Su King merasa tak berdaya dan tahu dia tidak bisa menolak. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, pihak lain memang telah banyak membantunya, terutama karena mereka saat ini bersekutu dengan umat manusia. Su King menghela napas lagi. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menghilangkan gelembung itu. Dia menyimpan pagoda surga suci dan berjalan ke sisi Starflame. Nah, ini baru benar. Starflame mencubit wajah Su King dengan kecepatan yang tak bisa dihindari Su King, lalu tertawa gembira. Angin ilahi berhembus dan membawa Su King langsung ke perbatasan antara laut dalam dan laut luar. Tempat ini sebenarnya tidak jauh sejak awal. Oleh karena itu, dalam sekejap mata,
mereka tiba di tempat pertemuan antara laut dalam dan laut luar. Warna laut terlihat jelas terpisah di sini. Di satu sisinya berwarna ungu, di sisi lainnya berwarna hitam. Di antara warna ungu dan hitam, ada sebuah perahu yang sendirian di tengahnya. Di atas perahu yang terpencil itu, seorang pria parubaya yang tampan dan elegan sedang duduk bersila dan memancing. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Itu adalah debu mengalir giok. Menghadapi kedatangan Suking dan Starflame, dia bahkan tidak mendongak. Namun, ekspresi Starflame agak serius ketika dia melihat Jade Flowing Dash. Mereka berdua adalah dewa, tetapi perbedaan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Jade Flowing Dash saat ini sedang berjalan menuju alam dewa sejati. Starflame segera merasakan hal itu. Jantungnya berdebar kencang dan dia melangkah maju, berdiri di depan Suking. Kemudian dia membungkuk kepada Jade Flowing Dash. Jade Flowing Dash berbicara dengan acuh tak acuh. Kau menghalangi pandanganku. Starflame diam-diam menyingkir. Barulah kemudian Jade Flowing Dash perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Suking. Suking melangkah maju dan membungkuk dengan hormat. Salam, senior. Jade Flowing Dash tidak langsung berbicara. Sebaliknya, ia terus mengamati Suking. Setelah sekian lama, pandangannya beralih dari Suking dan menatap langit. Dia berbicara dengan tenang. Apakah dia tertawa saat pergi? Suking tentu saja mengerti bahwa He merujuk pada Kaisar Agung Pemegang Pedang. Suking tidak banyak mengetahui tentang masa lalu antara Kaisar Agung Pemegang Pedang dan debu mengalir giok. Namun, dalam pertempuran di ibu kota manusia kala itu, debu mengalir giok bekerja sama dengan Kaisar Agung. Tujuan utama kerjasama ini adalah agar Kaisar Agung Pemegang Pedang dapat melancarkan serangan pedang terakhirnya. Semua ini berarti bahwa Kaisar Agung Pemegang Pedang dan debu mengalir giok memiliki hubungan persahabatan. Persahabatan antara para abadi dan dewa adalah hal yang sulit dipercaya menurut pemahaman Suking sebelumnya. Namun, setelah melihat tindakan permaisuri setelah ia menjadi dewa dan tindakan dewa api bintang tertinggi yang menghalangi di depannya sebelumnya, Suking memiliki pemahamannya sendiri tentang para dewa. Oleh karena itu, dia berbicara dengan suara pelan. Dia tertawa dengan sangat gembira dan puas. Jade Flowing Dash pun terdiam. Beberapa saat kemudian, pandangannya kembali tertuju pada Suking dan ia mendengus. Karena orang yang suka bergaya itu. Saat dia berbicara, Jade Flowing Dash mengangkat tangannya dan mengangkat joran pancing. Tali pancing menarik seekor ikan berkepala 3 dan berwarna 9. Dengan suara dentuman keras, ikan aneh itu meledak di udara. Darah dan dagingnya menyatu, membentuk bola daging. Ada seorang anak yang suka bergaya bernama Suking yang pergi berlatih. Beberapa tahun kemudian, anak yang suka bergaya ini kembali dengan selamat. Inilah kisah Jade Flowing Dash. Itu juga merupakan berkatnya. Setelah mengatakan itu, kisahnya menyatu dengan daging cincang. Daging cincang itu langsung menggeliat dan cahaya 9 warna di dalamnya berkedip sebelum menghilang satu persatu. Akhirnya, ia berubah menjadi gumpalan daging busuk. Adapun daging yang busuk itu, hancur menjadi debu dan tersebar ke seluruh dunia. Suking jelas merasakan kehangatan tambahan di tubuhnya. Ekspresi rasa terima kasih muncul di matanya saat dia membungkuk. Jade Flowing Dash mengalihkan pandangannya dan melanjutkan memancing. Beberapa saat kemudian, mengikuti petunjuk dari Dewa Api Bintang Tertinggi, Suking terbang melewati debu mengalir giok dan melangkah ke laut luar. Seolah-olah dia telah memasuki dunia yang terisolasi. Kekacauan dan kekerasan yang biasa terjadi lenyap bersama semilir angin laut. Mereka telah tiba di laut lepas. Dia benar-benar memberimu berkat. Nak, berkat ini sangat mendalam. Kamu harus tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum dia melangkah ke alam dewa yang sejati. Berkat ini akan selalu menyertaimu. Saat dia memasuki alam dewa sejati, itu akan setara dengan memiliki perlindungan dewa sejati di tubuhmu. Starflame mengerutkan kening dan merasa sedikit tidak senang. Namun, dia tetap memberitahu Suking betapa berharganya berkah ini. Alasan mengapa dia tidak bahagia adalah karena setelah pemberkatan, dia tidak bisa lagi melihat menembus tubuh Suking secara sekilas seperti sebelumnya. Baiklah, apa tujuanmu? Meskipun aku tidak tahu, aku yakin itu pasti bukan laut lepas. Starflame melirik Suking. Selain itu, kamu juga memiliki aura seperti token pas. Sebagian besar orang tidak mengetahui hal-hal yang terjadi di laut lepas,
tetapi bagaimana mungkin para dewa tidak mengetahuinya? Namun, menggunakan laut luar untuk menuju cincin bintang lainnya cukup sulit. Meskipun kamu memiliki token izin yang dapat membebaskanmu dari batasan kultivasi, tetapi token itu tidak menjamin Anda bisa melewatinya dengan lancar. Starflame menatap Su King dengan penuh arti. Su King terdiam dan hendak berbicara. Namun, Starflame tersenyum dan menjilat bibirnya, tidak memberi Su King kesempatan untuk berbicara. Namun, situasinya berbeda dengan saya di sini. Jika Anda ingin menggunakan laut luar untuk menuju cincin bintang lainnya, Anda harus membuka jalur tersebut terlebih dahulu. Ada dua cara untuk membukanya. Yang pertama adalah dengan mengandalkan ritual. Ini membutuhkan setidaknya 3 platform ilahi untuk bertindak secara bersamaan dan sejumlah besar makhluk ilahi sebagai nutrisi. Aku bisa membantumu. Lagi pula, aku hampir sepenuhnya memasuki platform ilahi, dan terlebih lagi untuk kedua saudariku. Jika aku membantumu, aku bahkan hampir tidak bisa membuka jalan bagimu. Namun, ini menghabiskan banyak energi saya, jadi Anda tahu bagaimana cara membalas budi saya, kan? Tatapan berapi-api Starflame menjadi semakin intens. Ekspresi Su King tetap tenang seperti biasanya saat dia bertanya. Bukankah ada metode kedua? Starflame mengangkat alisnya. Metode kedua, ini membutuhkan rumput cincin bintang. Bakar rumput itu, dan jalan akan terbuka, karena rumput cincin bintang memang diciptakan khusus untuk membuka jalan. Rumput ini tampak biasa saja, seperti jerami, tetapi mengandung cahaya bintang yang samar. Namun, rumput ini hampir punah dan tidak ada di Wanggu. Konon, hanya di laut lepas di persimpangan berbagai cincin bintang Anda kadang-kadang dapat menemukan bibit kecilnya. Oleh karena itu, lebih baik Anda memilih metode pertama. Su King diam-diam mengeluarkan sedotan dari tas penyimpanannya. Mata Starflame membelalak saat dia menatap rumput itu. Jerami ini adalah benda yang jatuh dari mulut tikus emas yang dia temui di laut lepas. Di Istana Abadi musim panas, ketika dia menukarkan token izin masuk, dia juga menanyakan tentang cara masuknya. Caranya sama seperti yang dikatakan Starflame. Karena itu, dia mengeluarkannya saat itu dan memastikan bahwa jerami itu tidak lain adalah rumput cincin bintang. Baru saja, dia ingin memberitahu Starflame tetapi diinterupsi olehnya. Melihat Starflame menatap jerami itu dengan linglung, Su King diam-diam menyalakannya. Sesaat kemudian, asap mengepul ke udara. Tak lama kemudian, asap menjadi sangat tebal. Setelah menutupi langit, asap itu tiba-tiba turun dan mendarat di permukaan laut lepas. Sesaat kemudian, permukaan laut bergemuruh. Saat air laut bergejolak, 35 pusaran besar bergemuruh dan muncul di permukaan laut. Mereka terus berputar, memancarkan gelombang aura kuno yang megah.